Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Hurin Isnadi dengan NIM 118206045 dari semester 5B jurusan Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, adapun video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah fisiologi hewan. Nah, pada video kali ini aku mau membuat video mengenai metabolisme. Nah, metabolisme itu apa sih? Nah, metabolisme adalah proses-proses kimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup atau sel. Nah, metabolisme disebut juga reaksi enzimatis karena metabolisme terjadi selalu menggunakan katalisator enzim. Tujuan pada praktikum kali ini yaitu menentukan kecepatan metabolisme secara teoritis berdasarkan luas permukaan tubuh. Alat yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu timbangan berat badan dan meteran. Pada langkah yang pertama yaitu kita menimbang berat badan, kemudian mengukur tinggi badan, serta umur dan jenis kelamin. Kemudian kita catat tinggi badan, bobot badan, umur, dan jenis kelamin. Langkah selanjutnya yaitu menentukan luas permukaan tubuh dengan menggunakan chart Du Bois. Yang pertama yaitu meletakkan nilai tinggi badan pada titik yang sesuai di garis 1 dan bobot badan pada garis 2. Kemudian dihubungkan dengan menggunakan mistar antara titik pada garis 1 dengan titik pada garis 2 melalui garis 3. Dari garis tersebut atau pada garis 3 diperoleh satu titik yang tepat dilalui oleh garis tersebut. Pada titik tersebut akan didapatkan angka tertentu yang menunjukkan nilai luas permukaan tubuh yang bersangkutan dalam meter. Langkah selanjutnya yaitu setelah mengetahui luas permukaan tubuh, carilah banyak kalori yang hilang per menit, per jam, dan per hari di mana bisa dilihat di daftar BME. Pada perempuan yaitu terdapat 36,9, sedangkan pada laki-laki yaitu 41. Selanjutnya yaitu luas permukaan tubuh dikalikan dengan banyaknya panas yang hilang sesuai dengan umur dan jenis kelamin, maka dapat ditentukan kecepatan panas yang hilang hasil metabolisme. Dapat dilihat di video yaitu ada data di mana luas permukaan yaitu 1,95 dengan BME 36,9 kemudian dikali dengan 24, maka hasil yang didapat yaitu 172,692. Pada tabel hasil pengamatan setelah melakukan pengukuran luas permukaan tubuh dan sebagainya, maka dalam data tersebut terdapat nama Hurin dengan usia 20 tahun, berjenis kelamin perempuan, memiliki tinggi badan 162 cm dengan berat badan 92,4, kemudian memiliki luas permukaan tubuh 1,95 dengan BME 36,9 dan BMR 172,692. Mengetahui kecepatan metabolisme diantaranya bisa berdasarkan luas permukaan tubuh. Nah, luas permukaan tubuh dapat diketahui dengan cara menggunakan chart Du Bois. Nah, setelah diketahui luas permukaan tubuh, selanjutnya harus diketahui adalah nilai BME atau basal metabolic energy. Nah, yaitu banyaknya energi yang hilang sesuai energi atau panas yang hilang sesuai dengan umur dan jenis kelamin yang bisa dilihat dari tabel hubungan antara umur dan jumlah kalori yang hilang per satuan waktu.
Nah, di dalam tubuh, tingkat laju kehilangan panas tubuh seimbang dengan jumlah panas yang diproduksi dalam rangka mempertahankan temperatur tubuh normal. Umur dan jenis kelamin berpengaruh terhadap laju kehilangan panas tubuh. Misalkan, pada laki-laki berumur 21 tahun, kehilangan kalori sebanyak 41,0 per jamnya. Sedangkan pada wanita berumur 20 tahun, kehilangan kalori sebanyak 36,9 kalori per harinya atau per jam. Dan pada wanita berumur 19 tahun, kehilangan kalori sebanyak 37,2 per jamnya. Setelah nilai luas permukaan tubuh dan BME diketahui, maka luas permukaan tubuh dikalikan dengan banyaknya panas yang berhilang sesuai dengan umur dan jenis kelamin. Seperti dalam rumus BMR, yaitu BMR sama dengan L kali BME dikali 24. 24 ini yaitu kalori per hari ya. Nah, setelah diketahui, maka didapatkan BMR atau basal metabolic rate atau kecepatan metabolisme. Dan pertanyaan nomor 1. Nah, pada hasil pengukuran yang dilakukan terjadi perbedaan kecepatan metabolisme pada tiap individu. Hal tersebut terjadi karena kecepatan metabolisme dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah aktivitas tubuh atau misalkan olahraga. Adapun individu yang suka olahraga maupun tidak olahraga. Kemudian yang kedua yaitu pemasukan makanan, seperti jenis-jenis makanan apa yang masuk ke dalam tubuh individu tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu suhu tubuh. Yang keempat suhu lingkungan. Yang kelima emosi. Yang keenam tinggi badan, berat badan, dan luas permukaan tubuh. Nah, kemudian jenis kelamin, umur, masa pertumbuhan, laktasi dan kehamilan. Kemudian hormon tiroid atau epinefrin. Nah, sedangkan kemudian faktor yang paling dipengaruhi atau berpengaruh adalah faktor tinggi badan, berat badan, umur, jenis kelamin, dan permukaan tubuh. Dalam perhitungan basal metabolic rate, tinggi dan berat badan digunakan untuk menentukan luas permukaan tubuh, seperti di chart Du Bois. Nah, orang dengan berat badan lebih besar memiliki kecepatan metabolisme yang lebih besar atau tinggi pula karena membutuhkan energi yang besar untuk mengimbangi panas tubuh yang hilang. Kemudian, semakin tua umur seseorang, maka metabolisme yang dihasilkan semakin rendah atau kecil karena fungsi jaringan tubuh juga berkurang sehingga energi yang dihasilkan pun sedikit. Selain itu, kecepatan metabolisme lelaki lebih tinggi dibanding wanita karena produksi sekresi hormon tiroidnya pun berbeda. Di manakah proses metabolisme terjadi? Nah, metabolisme adalah proses di mana tubuh mengubah zat gizi yang telah diserap oleh tubuh menjadi energi untuk digunakan dalam menjalani fungsi tubuh. Nah, proses ini bisa terjadi di berbagai sel dalam tubuh. Nah, energi ini yang selanjutnya digunakan untuk menunjang segala fungsi tubuh dari bernapas, berpikir, hingga melakukan berbagai aktivitas dalam satu hari. Demikian video praktikum fisiologi hewan tentang metabolisme. Semoga teman-teman dapat mengetahui cara menghitung kecepatan metabolisme di rumah ya. Kemudian maaf bila ada banyak kesalahan atau banyak kesalahan ya di video ini. Mohon dimaklumi ya, karena kan kita praktiknya di rumah juga. Kemudian, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga teman-teman memahami dan dapat mengimplementasikannya di rumah ya. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.